Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Hoirunisa dengan NPM 03711818138. Di video kali ini saya akan melakukan simulasi pembelajaran matematika dengan model Discovery Learning dengan materi KPK dan FPB dalam soal cerita kelas 5 semester 1. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai KPK dan FPB dalam soal cerita. Tapi sebelum ke materi, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Adapun tujuannya yaitu dengan mendengarkan penjelasan guru dan kegiatan berdiskusi, siswa dapat menentukan dan menghitung KPK dan FPB dalam soal cerita. Nah, anak-anak, di materi FPB dan KPK ini tentunya kita akan menjumpai soal cerita. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh 2 soal cerita. Coba kalian amati terlebih dahulu kedua contoh soal ini. Sudah diamati? Baik, kalau begitu Ibu ingin bertanya. Ada yang tahu perbedaan dari kedua contoh soal ini? Coba angkat tangannya yang tahu. Ya, Nurul, silakan memberikan jawabannya. Iya, benar. Yang A ini menentukan berapa banyak kelompok yang dibentuk, dan yang B ini kapan ibu membeli beras dan gas bersamaan. Nah, ada yang tahu tidak? Ini soal yang A menentukan apa dan soal yang B menentukan apa? Kalau ada yang tahu, silakan angkat tangannya. Belum tahu? Oke, akan Ibu jelaskan ya. Jadi, yang A ini menentukan soal FPB dan yang B ini menentukan soal KPK. Jadi, kedua contoh soal tadi itu berbeda ya anak-anak. Nah, supaya kalian lebih tahu lagi cara menentukan dalam soal cerita tersebut KPK atau FPB, kalian harus tahu terlebih dahulu ciri-cirinya. Untuk menentukan soal cerita KPK, ciri-cirinya yang pertama itu biasanya membahas waktu. Waktu di sini berupa detik, menit, jam, hari, atau tanggal. Yang kedua, biasanya dalam soal cerita KPK itu terdapat kata-kata bersama-sama, bersama lagi, setiap sekali, atau bersamaan. Untuk soal cerita FPB biasanya ciri-cirinya itu yang pertama menanyakan jumlah dan pembagian sama banyak. Yang kedua, biasanya terdapat kata-kata paling banyak, sebanyak-banyaknya, jumlah yang sama, jenis yang sama, sama banyak, atau sama rata. Nah, tadi kan kalian sudah tahu ciri-ciri menentukan soal FPB dan KPK di soal cerita. Selanjutnya kita akan menghitung 2 contoh soal yang Ibu berikan tadi. Kita bahas dari yang soal A terlebih dahulu ya. Kita baca dulu soalnya. Siswa kelas 5 terdiri atas 12 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. Siswa di kelas tersebut akan dibagi dalam beberapa kelompok yang terdiri atas siswa laki-laki dan perempuan yang sama banyak. Berapa kelompok yang paling banyak yang dapat dibentuk? Nah, sebelum menjawab, kita terlebih dahulu mencari kata kunci dari soal ini, yaitu kata kuncinya paling banyak. Maka soal ini menentukan FPB. Yuk, sama-sama kita jawab. Nah, kita cari dulu FPB dari 12 dan 18. 12 dan 18 ini diperoleh dari 12 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. Kita menggunakan pohon faktor ya, mencari FPB-nya. Dimulai dari 12. 12 kita bagi dengan bilangan prima 2, hasilnya 6.
lalu kita bagi lagi dengan bilangan prima 2, hasilnya 3. Selanjutnya kita cari FPB dari 18. Kita bagi dengan bilangan prima 2, hasilnya 9. Lalu kita bagi dengan bilangan prima 3, hasilnya 3. Nah, maka faktorisasi prima dari 12 yaitu 2 pangkat 2 dikali 3. 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 dikali 2 ya. Nah, untuk faktorisasi prima dari 18 itu 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 ini sama halnya dengan 3 kali 3. Nah, maka FPB dari 12 dan 18 itu kita cari dari faktorisasi prima 12 dan 18 bilangan yang terkecil yaitu 2 dan 3. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, jadi kelompok paling banyak yang dapat dibentuk yaitu sebanyak 6 kelompok. Jadi jawaban dari soal A ini sebanyak 6 kelompok. Oke, berikutnya soal B. Dibaca terlebih dahulu ya soalnya. Ibu membeli gas untuk memasak setiap 20 hari sekali dan membeli beras setiap 10 hari sekali. Pada tanggal 7 Maret 2020, ibu membeli gas dan beras secara bersamaan. Pada tanggal berapa ibu akan membeli gas dan beras secara bersamaan? Nah, di sini kata kuncinya yaitu bersamaan, berarti soal ini menentukan KPK. Kita jawab ya. Nah, kita cari dulu nih KPK dari 20 dan 10. 20 ini didapat dari 20 hari dan 10 hari ya anak-anak. Sama dengan FPB tadi, kita menggunakan pohon faktor. Kita cari dulu pohon faktor dari 20. Kita bagi dengan bilangan prima 2, hasilnya 10. Kita bagi dengan bilangan prima 2, hasilnya 5. Selanjutnya KPK dari 10. Kita bagi dengan bilangan prima 2, hasilnya 5. Nah, faktorisasi prima dari 20 yaitu 2 pangkat 2 dikali 5. Nah, untuk faktorisasi prima dari 10 itu 2 dikali 5. Nah, maka KPK dari 20 dan 10 itu kita cari nih dari faktorisasi prima di atas yang 20 dan 10, kita cari bilangan yang terbesar yaitu 2 pangkat 2 dikali 5. Jadi 2 dikali 2 dikali 5 hasilnya 20. Nah, kan tadi soal di atas itu pada tanggal 7 Maret 2020 ibu membeli gas dan beras secara bersamaan. Nah, pada tanggal berapa ibu akan membeli gas dan beras secara bersamaan lagi? Jadi 7 Maret 2020 ditambah KPK dari 20 dan 10 yaitu 20 hari. Jadi 7 ditambah 20, 27. Jadi ibu akan membeli gas dan beras secara bersamaan pada tanggal 27 Maret 2020. Baik anak-anak, tadi kan kita sudah belajar cara menentukan dan menghitung KPK dan FPB dalam soal cerita. Nah, di sini ibu mempunyai soal latihan yang harus dikerjakan dan didiskusikan dengan kelompoknya. Tapi sebelum itu, ibu akan terlebih dahulu membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing anak-anak? Oke, kalau sudah, ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan soal ini. Ini ibu bagikan ya. Sudah selesai anak-anak mengerjakannya? Oke, kalau sudah selesai, ibu minta perwakilan setiap kelompoknya maju ke depan untuk memperlihatkan hasilnya. Dimulai dari kelompok pertama. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok pertama. Oke, selanjutnya kelompok 2, beri tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 2. Oke, semua kelompok sudah maju ya ke depan dan hasilnya benar semua. Nah, hari ini ada yang mau menyimpulkan
untuk kegiatan pembelajaran hari ini? Kalau ada, silakan maju ke depan. Iya, Tono, silakan maju. Iya, benar. Hari ini kita telah belajar ciri-ciri menentukan FPB dan KPK dalam soal cerita dan menghitung KPK dan FPB dalam soal cerita. Sekian simulasi pembelajaran dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.